Mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala atau JK menilai pembangunan di kawasan Indonesia Timur perlu didorong kembali agar keadilan ekonomi di Timur Indonesia itu dapat realisasi. Hal ini diungkapkan JK dalam kapasitasnya sebagai pembicara di seminar regional dengan tema Kinerja Ekonomi KTI Outlook Ekonomi dan Investasi 2014 di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Pembangunan kawasan Timur Indonesia menjadi salah satu materi yang diulas mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala atau JK saat menjadi pembicara dalam seminar regional dengan tema Kinerja Ekonomi KTI Outlook Ekonomi dan Investasi 2014 di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan Rabu siang. JK memandang pembangunan di kawasan Indonesia Timur perlu didorong kembali agar keadilan ekonomi di Timur Indonesia itu dapat terrealisasi. Menurut Ketua Palang Merah Indonesia ini, keadilan itu dapat berupa keadilan pendidikan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang merata antar daerah. Ia mengungkap selama Indonesia merdeka sedikitnya terjadi 15 kali gejolak dan 10 diantaranya dipicu oleh ketidakadilan pembangunan dan ekonomi. Belum lagi masih banyak ditemukannya eksploitasi sumber daya alam yang imbas merugikan warga setempat. Oleh karena itu, JK menyarankan agar semua kegiatan pemerintah itu harus merata dari segala sisi agar tidak ada wilayah yang merasa ditinggalkan. Apapun keperluan dananya, bagaimanapun caranya, dan tidak berdampak di Bali. Itu adalah image. Sementara itu digelarnya seminar regional ini untuk mengenali prospek ekonomi dan investasi 2014 dan kebijakan yang efektif dalam mendorong kinerja ekonomi regional KTI. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Asri melaporkan. Menjelang perayaan Hari Raya Natal yang tinggal sepekan lagi, membuat toko penjual pernak-pernik dan pohon Natal yang berada di kota Manado mulai diserbu pembeli. Barang yang paling laris terjual adalah aksesoris dan pohon Natal, karena umumnya akan dipasang di gereja dan rumah untuk dihias guna menyemarakan datangnya Hari Natal. Beginilah suasana di kawasan pusat kota 45 di kota Manado, Sulawesi Utara. Menjelang sepekan perayaan Natal, kawasan ini sudah mulai diserbu pembeli dari luar kota Manado. Selain berburu bahan untuk membuat kue Natal, toko pernak-pernik Natal juga menjadi salah satu buruan utama bagi umat Kristiani menjelang perayaan Hari Natal. Di toko pernak-pernik Natal, para pembeli lebih banyak membeli pernak-pernik pohon Natal dibanding pohon Natal itu sendiri. Lantaran pohon Natal bisa digunakan hingga berkali-kali dalam perayaan Hari Natal. Pernak-pernik itu sendiri antara lain lonceng, bunga, dan lampu warna-warni. Sedangkan harga yang ditawarkan cukup bervariasi mulai dari puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah. Salah satu pembeli Tirsa mengatakan sudah menjadi tradisi dalam keluarganya ketika menjelang Natal membeli pernak-pernik untuk menghias pohon Natal. Lagi beli pernak-pernik Natal buat udah terbiasa. Iya. Harganya segitu? Banyak. Harganya tergantung. Ada yang 35, ada yang 40, ada yang bahkan 100 lebih. Hal senada juga diungkap pembeli lainnya, Robi, warga dari Boltim yang sengaja datang ke kota Manado hanya untuk membeli lampu Natal untuk dihias di pohon Natal. Gaji pendiri? Sana juga di rumah juga kan biasa hias di pohon Natal juga kan. Tapi kebetulan di sana kan putus ya punya lampu, jadi bergantung. Penjualan pohon Natal dan pernak-pernik ini tidak jauh berbeda dengan tahun kemarin. Namun jika dibandingkan dengan tahun lalu, penjualan untuk tahun ini terbilang lebih ramai. Jika tahun kemarin saat memasuki awal bulan Desember hanya ada kenaikan 25%, namun tahun ini bisa mencapai 30%. Dari kota Manado, Sulawesi Utara, Rusdi Hamsyahdin melaporkan. Berita Semarak Natal tadi sekaligus menutup berita dan bincang terkini siang edisi kali ini.
Akhir kata, saya Vina Simanjuntak mewakili segenap tim redaksi yang bertugas. Mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa untuk memfollow Twitter kami di @indo_network. Sampai jumpa dan salam Indonesia.